pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat kuat dan penuh semangat dalam belajar. Ingat, sebelum melakukan aktivitas, rapikan dan bersihkan tempat tidurmu. Karena dari hal yang kecil, kita bisa melakukan hal yang besar. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah melakukan wawancara tentang kekayaan hayati di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks fiksi yang meliputi tokoh, penokohan, ataupun pesan moral. Luar biasa ya, sudah bisa. Pak Ardi berharap kalian sudah menguasai semua tentang teks fiksi. Nah, kali ini kita belajar tentang wawancara. Maka dari itu, tonton dan dengar penjelasan dari Pak Ardi. Apa sih yang disebut wawancara? Ya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Kalian cari narasumbernya jangan sembarangan, sesuai dengan topik apa yang akan dibicarakan. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai. Berikut ini adalah langkah-langkah wawancara. Yang pertama adalah tentukan tema dengan tujuan agar kita fokus dengan yang ditanyakan. Kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Keempat, menentukan narasumbernya. Kelima, lakukan wawancara. Dan keenam, mencatat jawaban narasumber. Yang terakhir, ketujuh, buat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Nah, dalam wawancara itu ada kata tanya. Kata tanyanya apa? 5W plus 1H atau 5W dan 1H ya. Yang pertama what, itu apa. Dua where, di mana. Ketiga when, kapan. Keempat who, siapa. Kelima why, mengapa. Dan keenam how, bagaimana. Atau bisa disebut juga dengan adik Simba, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Dan terakhir kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Itu ya, 5W 1H. Hal yang perlu diperhatikan atau etika sopan santun dalam melakukan wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kedua, bersikap sopan santun, wajar dan ramah. Tiga, dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Keenam, mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Yang ketujuh, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara.
Dan terakhir ke-8, selesai wawancara, ucapkan terima kasih. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami tentang wawancara. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang buka buku paket 4I halaman 6. Baca paragraf berjudul Keriuhan Pasar Terapung Sungai Barito. Lalu kerjakan soal di bawahnya, nomor 1 sampai nomor 3 ya. Caranya seperti apa? Kalian baca dulu paragrafnya dengan cermat dan seksama, baru mengerjakan soal-soalnya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia, sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Pak ingatkan kembali, bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, segera kumpulkan tugas-tugasnya. Karena tugas itu atau mengumpulkan tugas adalah melatih tanggung jawab. Bagaimana kalian bisa bertanggung jawab kalau tidak mengumpulkan tugasnya? Pak membuat tugas itu agar kalian tambah cerdas, pintar, dan berkarakter, dan menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.